Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini kebetulan saya lagi cek kulkas LG inverter, dan untuk kulkas LG inverter ini dia tidak dingin ya, tapi lampu menyala. Dan kemarin juga ada yang bertanya mengenai kulkas LG inverter ataupun kerusakannya. Sebenarnya untuk melihat kerusakan atau cek kerusakan di sini cukup mudah ya teman-teman ya, untuk mengetahui kerusakan kulkas yang tidak dingin teman-teman. Jadi untuk kerusakan untuk kulkas LG inverter ini memang sering terjadi ya, di video saya banyak. Oke, sekarang saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu karena di sini kulkasnya tidak dingin ya. Jadi kemarin sempat dingin dan sekarang udah nggak dingin katanya teman-teman ya. Jadi udah 2 ataupun 3 hari kalau nggak salah. Oke, sekarang kita coba cek di bagian kipas, karena di bagian kipas ini sering sekali kerusakan ya. Karena kemarin juga ada yang bertanya mengenai kipas nggak berputar. Dan kalian bisa lihat di sini untuk kipas masih berputar teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tuh ya. Nah, ini tapi kipasnya udah hampir apa ya? Hampir nggak presisi, mau oblak lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pergantian kipas, kalian ganti yang kotak aja. Biasanya kan ada yang kecil tuh gampang rusak sebenarnya. Oke, untuk lampu nyala dan di sini kulkasnya tetap nggak nyala, tapi kita akan coba cek di bagian mesin kompresor ya. Jadi mesin kompresor ada di bagian belakang. Dan di sini itu disertai dengan kode ya. Jadi ketika kulkas ini mengalami kerusakan, itu pasti ada indikasi atau eh, kode kerusakannya teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini ada diagram. Nah, di sini kan ada tertulis ya, ini ada LED kedua, dan juga di sini juga ada keterangannya. Kemudian di LED 1 di sini juga sama, ada keterangannya juga. Jadi semuanya sudah tertera di sini. Jadi kalian cukup tinggal buka di bagian PCB modul inverternya ini. Jadi cukup kalian melihat kedipan LED-nya nanti teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba akan buka di bagian PCB modul inverternya. Nanti apakah ada kedipan atau enggak teman-teman ya. Biasanya kalau udah ada indikasi rusak pasti muncul kedipan. Nah itu ya, ini udah muncul kedipan LED pertama ini kalau nggak salah ya. Kita akan coba lihat. Nah ini modul PCB inverternya ini juga sering juga terjadi kerusakan seperti ini teman-teman ya. Nah ini juga LED kedua, kemudian di sini LED pertama teman-teman ya. Jadi LED pertama di sini kedipannya itu berapa kali? 5. Oke, di sini kedipannya 8 kali, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini kedipan 8 kali itu deteksi kesalahan ya. Jadi 8 kali kalian bisa lihat di sini kesalahan komunikasi, deteksi kesalahan komunikasi. Jadi kedipan 8 kali kesalahan komunikasi. Jadi untuk kesalahan komunikasi itu bisa disebabkan karena IC teman-teman ya. Jadi banyak banget di sini untuk IC-nya. Ini IC Micom itu yang warna hitam besar ya. Nah, ini ada barcode juga. Ini IC Micom yang menuju ke mesin kompresor. Kemudian di sini juga kalian bisa mode tes ya. Jadi sebenarnya untuk kulkas ini cukup mudah sih sebenarnya. Nah, di sini ada mode tes. Kalian bisa tekan tombol ya 1 kali, kemudian tes 2 kali, kemudian tekan 1 kali lagi ya. Di sini di sebelah kanan ini ada tombol ya. Jadi ada tombol untuk mengetes. Kalau misalkan kita tekan seperti ini, itu nanti seperti kipas nyala, kemudian mesin kompresor nyala. Nah, kalian bisa cek di situ. Kalau misalkan mesin kompresor nggak nyala, berarti bisa juga dari mesin kompresornya yang nggak nyala, ataupun itu juga bisa disebabkan karena modul PCB inverternya, teman-teman. Nah, di sini masih kedipan 8 kali ya.
Nah, ini kita nggak tahu ya, kedipan 8 kali ini apakah PCB modul inverternya atau dari mesin kompresornya. Karena di sini untuk mesin kompresor dia nggak mau jalan teman-teman ya, nggak ada getaran sama sekali, artinya nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, ini kita akan coba melakukan tes lagi yang kedua kalinya. Nah, untuk yang kedua kalinya di sini mesin kompresor mati, kemudian kipas juga mati, yang berfungsi itu hanya pendefrosan. Jadi pencairan bunga es. Jadi seperti itu. Tapi ketika kita tekan 1 kali lagi sampai 3 kali itu mode sudah normal, jadi di reset dari awal lagi teman-teman. Jadi kalian bisa tunggu. Nanti ada di diagram itu pasti ada, kalian bisa lihat juga teman-teman. Karena kemarin juga banyak sih sebenarnya untuk yang bertanya mengenai kulkas LG inverter yang selalu tidak dingin teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa lihat juga untuk di bagian diagram teman-teman ya. Jadi ini cukup mudah. Kalian bisa lakukan sama seperti di video ya. Ini sudah saya udah saya tunjukin untuk cara-caranya, tinggal kalian mau berani atau enggak untuk melakukannya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita akan melakukan kita matikan terlebih dahulu ya. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita coba lepas soketan. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan untuk PCB modul inverter. Di sini saya bawa ya. Dan nanti saya akan tes ya, apakah memang benar di sini PCB modul inverternya ataupun dari mesin kompresornya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya modul inverter, kalian bisa tonton video ini, teman-teman ya. Siapa tahu kerusakannya sama kedipan 8 kali. Oke, kita lepas dulu untuk soketannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini banyak banget nih untuk IC ya. Kadang IC itu kadang ada yang error atau apa gitu, teman-teman ya. Jadi untuk pembelian spare part modul inverter tuh sekitar 500 ke atas, teman-teman ya. Jadi ya lumayan cukup mahal lah. Oke, di sini saya siapkan untuk modul PCB inverter. Jadi untuk modul PCB inverter ini kodenya itu berbeda teman-teman ya. Tapi meskipun berbeda ataupun seri, di sini bisa kita aplikasikan teman-teman ya. Jadi semuanya sama karena sama-sama dari LG juga dan juga inverter juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba pasang ya. Kita pasang dan kita coba akan nyalakan untuk kulkasnya, apakah mesin kompresor di sini mau berjalan atau hidup ya, ataupun dingin atau tidak teman-teman ya. Jadi kita pasang dulu untuk soketannya ini semuanya, baru nanti kita lihat juga mesin kompresornya hidup atau tidak. Oke, di sini sudah saya nyalakan ya teman-teman ya. Jadi sudah saya nyalakan. Kalau misalkan untuk kulkas LG inverter itu, kalau misalkan kita tunggu itu sekitar 15 menit ya. Tapi kita bisa akali dengan mode tes tersebut ya, karena di sini ada tombol. Jadi kalian bisa siapkan pakai tangan boleh, pakai ya apapun, benda apapun lah itu boleh. Oke, sekarang kita coba tekan dulu ya untuk tombol modenya di sini. Nah, ini udah nyala. Nah, di sini untuk kipas udah berputar, kemudian di sini juga mesin kompresor sudah terdengar, teman-teman ya. Nah, ini sudah terdengar, di sini sudah nggak ada kedipan LED sama sekali. Nah, ini kedengaran teman-teman ya untuk suara dari mesin kompresor. Nah, ini kita pegang udah getar, tapi untuk mesin kompresor inverter memang getarannya minim ya, jadi nggak terlalu getar banget. Ini saya coba dekatkan untuk suara dari mesin kompresor. Di sini suara mesin kompresor itu kalau misalkan kompresor inverter dia pelan dulu, kemudian setelah 10 menit nanti dia akan mempercepat ya putarannya teman-teman ya.
Oke, sekarang fix bahwa di sini kerusakannya ada di bagian PCB modul inverternya. Tapi di sini kita coba akan cek ampernya ya, apakah freonnya masih ada atau tidak. Tapi besar kemungkinan kalau misalkan nggak terjadi kebocoran itu pasti ada. Oke, di sini untuk ampere di 0,7 ya, bisa dikatakan 0,6 teman-teman ya. Karena di sini untuk mesin kompresor masih putarannya masih pelan ya. Nanti ketika sudah 10 menit nanti putarannya semakin cepat. Nah, itu akan semakin tinggi ampernya teman-teman ya. Dan di sini juga untuk kerusakan dari IC ini memang nggak dijual di pasaran teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ada kerusakan di PCB modul inverternya, kalian harus beli satu set. Oke, sekarang kita coba matikan ya. Jadi kita matikan dan di sini coba kita akan kembalikan lagi. Karena di sini sudah fix bahwa di sini untuk kerusakan kulkas LG inverter yang tidak dingin tapi tetap lampunya nyala, kipasnya juga nyala. Di sini kerusakannya di bagian PCB inverternya, itu di kedipan 8 kali. Jadi banyak ya untuk kedipan-kedipan kode error, kalian bisa lihat di diagram video ini teman-teman ya. Jadi di diagram sudah tertera di kerusakan-kerusakan apa aja. Di sini sudah terdeteksi teman-teman. Jadi ya cukup pintar lah kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke teman-teman sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga sama-sama tahu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.